Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satri Alexander Yandra dari kelas XTK C3. Di sini saya akan mempresentasikan materi memahami jaringan komputer. Pertama-tama kita akan membahas pengertian. Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data. Setiap titik akhir dalam suatu jaringan memiliki tanda pengenal yang biasa disebut dengan alamat IP atau media access control. Endpoint dapat mencakup server, komputer, telepon, dan perangkat keras hardware jaringan yang lain. Jaringan komputer dapat dibuat dengan menggunakan gabungan dari teknologi kabel dan wireless. Jaringan dapat bersifat privat maupun publik. Dalam penggunaan jaringan privat, biasanya memerlukan akses user untuk memasukkan kredensial berupa kata sandi yang dimasukkan secara manual oleh administrator atau diperoleh langsung oleh pengguna. Untuk penggunaan jaringan publik seperti internet tidak membatasi suatu akses. Kemudian sejarah. Sejarah pertama kali dimulai dari munculnya ide atau gagasan untuk menggunakan satu komputer secara bersama-sama. Proyek ini dijalankan oleh sekelompok periset dari Universitas Harvard di laboratorium Bell yang dikepalai oleh Howard Aiken. Pada tahun 1950, saat superkomputer berhasil diciptakan, saat itulah sistem TSS, Time Sharing System, juga ditemukan. Momen ini merupakan salah satu sejarah penting di mana jaringan komputer pertama kali diaplikasikan. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1982, Transmission Control Protocol (TCP) berhasil ditemukan. Kemudian, pada tahun 1984, Domain Name System (DNS) juga telah ditemukan. Dan momen paling bersejarah lahir pada tahun 1990, di mana tim Berners-Lee mencetuskan program World Wide Web (WWW), dan untuk tahun-tahun berikutnya, jaringan komputer mengalami perkembangan yang sangat pesat. Jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama-tama, PAN, Personal Area Network. Jenis jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya saja seperti kantor dan rumah. Biasanya banyak digunakan hanya untuk keperluan internet serta printer, dan tidak memerlukan resource yang besar untuk penggunaan jaringan PAN. Yang kemudian, LAN, Local Area Network. Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contoh penerapan jaringan LAN yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor, maupun rumah. Banyak orang yang cenderung menggunakan konektivitas tertentu, terutama pada token ring dan internet. Selain itu, LAN juga menyediakan teknologi jaringan wireless dengan menggunakan Wi-Fi dan lebih dikenal dengan WLAN, Wireless Local Area Network. CAN, Campus Area Network. Jaringan CAN dapat dibilang memiliki kesamaan dengan MAN, namun lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademis. Untuk jaringan ini lebih banyak digunakan untuk keperluan praktek lab, email, pembaruan kelas, dan lain sebagainya. MAN, Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Jenis jaringan ini lebih besar dari jaringan LAN. Kemudian WAN, Wide Area Network. WAN merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan WAN cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM, X.25, serta frame relay untuk konektivitas jarak yang lebih jauh lagi. Kemudian Internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup dari internet mencakup hampir seluruh penjuru dunia. Siapapun dapat mengakses berbagai sumber informasi dalam berbagai perangkat komputer, PC, smartphone, laptop, tablet, TV, dan lain sebagainya. Yang terakhir, VPN, Virtual Private Network. VPN merupakan salah satu solusi untuk menyediakan koneksi internet yang lebih aman. VPN dapat membuat jalur aman untuk kebutuhan transmisi data. Saat ini, banyak sekali platform yang menjual VPN secara gratis maupun menyediakan akses premium. Kemudian, jaringan komputer berdasarkan ke jenis transmisinya. Yang pertama, broadcast. Jaringan broadcast merupakan saluran komunikasi tunggal yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa perangkat device yang saling terkoneksi ke jaringan yang sama.
Paket merupakan pesan berukuran kecil yang dikirim oleh suatu mesin menuju mesin yang lainnya. Field dari alamat berisi keterangan mengenai kepada siapa tujuan paket tersebut akan dikirimkan. Apabila paket tersebut tertuju pada dirinya, maka akan segera diproses. Jika paket terkirim ke mesin yang lain, atau mesin otomatis mengobekannya. Kemudian point to point. Jenis yang kedua adalah jaringan point to point, tersusun atas beberapa koneksi pasangan individu dari suatu perangkat menuju perangkat yang lain. Untuk dapat mengirim sebuah paket ke tujuan alamat, maka perlu untuk melewati beberapa mesin perantara, sehingga seringkali akan melewati banyak rute yang kemungkinan berbeda jarak. Oleh karena itu, algoritma rute sangat memegang peranan penting pada jaringan ini. Topologi jaringan komputer. Yang pertama-tama bus. Topologi bus merupakan topologi yang mempunyai kabel tunggal yang masing-masing workstation dan server saling terhubung. Kelebihan dari topologi bus sendiri yaitu ketika melakukan pengembangan jaringan dan workstation baru, akan tetapi tidak mengganggu workstation yang lain. Kekurangan yang dimiliki adalah ketika kabel mengalami kerusakan atau putus, maka akan mengalami gangguan pada keseluruhan jaringan. Kemudian ring. Topologi ring atau cincin merupakan topologi yang berbentuk seketika semua perangkat telah terhubung, sehingga menyerupai cincin atau berpola lingkaran. Jadi, setiap workstation akan menerima informasi dari satu perangkat ke perangkat lain. Kelebihan dari topologi ring adalah tidak akan terjadi collision atau tabrakan antar data. Sedangkan kekurangan dari topologi ini adalah jika salah satu node mengalami permasalahan, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Kemudian star. Topologi star atau bintang merupakan topologi yang masing-masing workstation memiliki jalur yang terhubung langsung melalui server atau hub. Kelebihan dari topologi ini adalah jika salah satu workstation mengalami gangguan, maka tidak semua jaringan akan mengalami hal yang sama. Jika dikarenakan setiap workstation memiliki jalur atau kabel sendiri. Kelemahan dari topologi star adalah membutuhkan biaya yang besar, karena membutuhkan sumber daya kabel yang banyak. Kemudian tree. Topologi tree merupakan gabungan dari topologi star dan bus. Topologi jaringan ini menyerupai bentuk akar pohon, yang dapat dibilang hanya perangkat hub saja yang terhubung langsung menuju bus pohon. Dan setiap hub berfungsi sebagai akar dari pohon. Kelebihan dan kekurangan dari topologi tree sama dengan topologi bus dan star. Namun, dengan menggunakan jaringan pohon ini, hibrid mendukung adanya perluasan jaringan yang lebih baik. Yang terakhir, mesh. Topologi mesh sering dipakai ketika terdapat suatu kondisi di mana tidak ada hubungan komunikasi terputus secara absolut antar node dalam sebuah jaringan komputer. Antar perangkat akan terhubung secara langsung selama masih ada jaringan yang sama. Kelebihan dari jaringan mesh adalah komunikasi antar komputer yang lebih cepat serta keamanan yang lebih terjamin. Kekurangan dari topologi mesh adalah memerlukan biaya yang lebih besar dan penyediaan kabel. Macam-macam jaringan komputer. Yang pertama-tama server. Server berfungsi sebagai tempat atau media untuk menyimpan informasi serta mengelola jaringan komputer. Server memiliki spesifikasi yang lebih tinggi dari klien, karena tujuan dari dibuatnya server memang untuk melayani komputer klien. Kemudian kabel jaringan. Kabel merupakan media untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat yang lain. Terdapat beberapa jenis kabel untuk pembuatan saluran jaringan. Di antaranya adalah kabel koaksial, fiber optik, dan fishbone. Kemudian NIC atau Network Interface Card. NIC dapat disebut juga dengan LAN Card Expansion Board yang digunakan supaya komputer dapat terhubung dengan jaringan. Internet terbagi menjadi 4 jenis, yaitu Internet 10 Mbit per detik, Fast Internet 100 Mbit per detik, Gigabyte Internet 1000 Mbit per detik, dan 10 Gig 10.000 Mbit per detik. Yang selanjutnya, hub dan switch. Switch merupakan perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer. Secara fisik, bentuk dari switch sama dengan hub. Namun, jika dilihat dari sisi logika, switch sama dengan bridge. Switch memiliki dua tipe, yaitu Umagged switch dan merupakan tipe termurah, dan Managed switch yang merupakan tipe termahal. Yang selanjutnya, bridge.
Bridge adalah sebuah piranti yang digunakan untuk meneruskan lalu lintas antara segmen jaringan berdasarkan informasi pada sebuah data link. Bridge juga memiliki fungsi untuk membagi jaringan yang besar menjadi beberapa jaringan kecil. Router. Router adalah beberapa Jarcom yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan LAN ke dalam suatu jaringan WAN, serta mengelola lalu lintas dari data di dalamnya. Router dapat menentukan jalur terbaik karena memiliki tabel routing untuk melakukan pencatatan terhadap semua alamat dalam jaringan. Yang selanjutnya, Reaper. Reaper adalah suatu perangkat yang berfungsi untuk memperkuat dan meregenerasi jaringan dan sinyal yang masuk. Repeater berusaha untuk mempertahankan integritas dari sinyal jaringan. Kelemahan dari repeater sendiri adalah tidak dapat melakukan filter traffic dalam jaringan. Dan selanjutnya, modem. Modem merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antara perangkat komputer dengan penyedia layanan internet, atau disebut juga dengan Internet Service Provider (ISP). Yang terakhir, wireless card. Wireless card merupakan perangkat yang wajib digunakan apabila Anda ingin terhubung dalam jaringan yang kabel. Rata-rata komputer jenis terbaru sudah menggunakan perangkat yang mendukung wireless card, namun Anda juga bisa menambahkannya sendiri pada komputer Anda. Manfaat jaringan komputer. Yang pertama-tama, untuk berbagi dokumen. Manfaat yang pertama digunakan sebagai media untuk berbagikan dokumen yang Anda miliki kepada perangkat komputer lain dengan menggunakan jaringan internet. Anda dapat membagikan dokumen menggunakan kabel data maupun nirkabel. Yang selanjutnya, untuk menjaga dan manajemen keamanan data. Data akan semakin baik jika disimpan secara lebih terpusat. Selain itu, jaringan juga bermanfaat untuk memudahkan administrator dalam melakukan manajemen data perusahaan yang penting. Dengan memanfaatkan shared server, maka setiap karyawan mampu untuk mencari data secara cepat dan efisien. Dan selanjutnya, memudahkan dalam berkomunikasi. Jaringan komputer juga dapat memudahkan untuk melakukan komunikasi antar sistem maupun dengan orang lain yang berbeda. Geografis secara cepat dan akurat. Dengan berkomunikasi secara tepat, maka dapat membantu dalam mengatasi setiap permasalahan yang mungkin terjadi dalam perusahaan. Dan selanjutnya, menyampaikan informasi secara cepat. Dengan bantuan Jarcom, proses penyampaian informasi menjadi lebih cepat tanpa batasan waktu dan tempat. Anda dapat membaca setiap informasi dari berbagai penjuru dunia. Yang terakhir, membantu aktivitas manusia. Dan manfaat jaringan komputer ini adalah membantu setiap kegiatan manusia yang lebih efektif dan efisien. Dengan adanya jaringan yang baik, maka setiap aktivitas baik di dalam kantor maupun di luar kantor dapat terhubung dengan baik. Dampak negatif. Yang pertama-tama, biaya network. Untuk dapat menggunakan jaringan yang baik, maka Anda juga perlu untuk mempersiapkan setiap kebutuhannya, mulai dari software, hardware, serta investasi perencanaan network desainnya. Kemudian, biaya manajemen dan maintenance. Untuk pengelolaan manajemen dan perawatan jaringan juga perlu diperhatikan secara berkala oleh tim IT profesional, sehingga menurunkan kemudian terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti kerusakan pada perangkat lunak maupun beras. Yang selanjutnya, aktivitas sharing yang tidak diinginkan. Dampak negatif yang ketiga, dengan adanya lalu lintas jaringan yang tidak terkontrol dengan baik, maka memperbesar risiko dokumen file yang di-sharing terinfeksi virus atau spam pada komputer. Yang terakhir, ancaman keamanan jaringan network security. Dengan kemudahan, proses komunikasi yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun secara real time tentu saja juga meningkatkan risiko munculnya masalah yang lain. Misalnya, penyebaran konten ilegal, pencurian data, hingga masalah keamanan informasi yang lainnya. Kesimpulan, jaringan komputer adalah dua perangkat komputer atau lebih sering terhubung untuk membagikan data dan informasi. Jenis jaringan komputer terdiri dari PAN, LAN, MAN, WAN, CAN, Internet, dan VPN. Topologi yang digunakan antara lain bus, ring, star, tree, dan mesh. Dan selanjutnya, manfaat utama yang dimiliki oleh adalah memudahkan pekerjaan manusia serta membantu dalam proses penyampaian informasi dan komunikasi dengan lancar dan optimal.
Selain Anda dapat memperoleh keuntungan yang besar dari pemanfaatan jaringan komputer, terdapat beberapa dampak negatif dari penggunaannya. Salah satu contoh nyata adalah praktek pencurian data hingga biaya perawatan yang terbilang tidak murah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.